Langit di atas padang panjang siang itu tampak gelap meski belum lewat tengah hari. Awan menggumpal tebal seperti menyimpan murka. Di stasiun Simpang Haru, kereta api jurusan Bukit Tinggi Padang Panjang bersiap diberangkatkan. Para penumpang, sebagian besar pedagang dan pelajar, menaiki gerbong dengan wajah ceria, tak satu pun menyadari bahwa perjalanan itu akan menjadi yang terakhir bagi sebagian dari mereka. Masinis bernama Pak Zaini, lelaki berusia 52 tahun dengan pengalaman puluhan tahun di perkereta-apian, tampak tenang seperti biasanya. Namun ada yang berbeda hari itu. Rem kereta sempat bermasalah saat uji coba pagi, dan teknisi hanya sempat memperbaikinya seadanya. Di ruang kontrol, sinyal sempat mati selama beberapa menit. Tapi semua dianggap biasa. Padang Panjang adalah daerah dengan tanjakan dan turunan curam, dan hal-hal kecil seperti itu sering terjadi. Di antara para penumpang, seorang bocah lelaki bernama Adnan memeluk erat tas sekolahnya. Ibunya mengecup keningnya dari luar jendela. Tak ada yang tahu, itu mungkin ciuman terakhir. Peluit panjang terdengar memecah udara. Kereta mulai bergerak perlahan, meninggalkan stasiun dengan suara gemuruh roda besi. Di balik awan kelabu, seekor burung hitam terbang rendah, seolah membawa firasat buruk yang belum tersampaikan. Tak seorang pun menyangka, dalam waktu kurang dari 2 jam, kabar duka akan mengguncang Sumatera Barat, dan tragedi itu akan dikenang sepanjang masa. Kereta melaju mantap membelah alam Minangkabau yang asri. Bukit-bukit menjulang di kejauhan, kabut tipis mulai turun di lereng Gunung Singgalang. Pemandangan itu terlihat indah dari jendela gerbong, membuat sebagian penumpang sibuk mengabadikan momen dengan ponsel mereka. Pak Zaini duduk tenang di balik kendali, sementara asistennya, Riko, memeriksa kembali tuas rem darurat. Ada rasa tak enak yang mengendap sejak pagi. Riko sempat menanyakan, apakah sistem rem sudah benar-benar aman? Pak Zaini hanya menjawab dengan senyuman tipis. Kita harus percaya alat ini, seperti alat ini percaya pada kita. Di gerbong ketiga, seorang ibu muda bernama Rina memeluk erat anaknya yang baru berusia 2 tahun. Mereka hendak pulang ke kampung halaman setelah berbulan-bulan merantau. Tak jauh dari sana, 3 mahasiswa tertawa keras membicarakan ujian yang akan datang. Tak ada tanda-tanda bahaya, hanya kegembiraan dan harapan. Namun, di pos sinyal kayu tanam, operator mendadak menyadari sesuatu yang ganjil. Lampu indikator kecepatan pada kereta tersebut menunjukkan angka yang tak biasa. Terlalu cepat. Ia mencoba menghubungi masinis melalui radio komunikasi. Namun hanya terdengar suara gemuruh roda yang mengganggu. Di jalur menurun menuju tikungan tajam Lembah Anai, kereta mulai melaju lebih cepat dari seharusnya. Roda bergesekan lebih keras. Riko menoleh cepat ke arah Pak Zaini. Matanya membelalak. Pak, remnya tak berfungsi. Pak Zaini langsung menarik tuas darurat. Namun saat itu, semuanya sudah terlambat. Deru roda besi kini berubah menjadi raungan yang mencekam. Tiupan angin di tikungan Lembah Anai terasa seperti jeritan alam yang mencoba memberi peringatan. Di kabin kemudi, Pak Zaini memutar-mutar tuas rem yang tak lagi memberi respons. Wajahnya menegang, peluh dingin membasahi pelipis. Lonceng darurat, bunyiin sekarang, teriaknya ke Riko. Lonceng peringatan berbunyi keras di sepanjang kereta, menggema bagai sirina kematian. Para penumpang yang awalnya tertidur atau bercanda, kini mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Beberapa mulai berdiri, mencoba mengintip keluar jendela. Tapi semua yang terlihat hanyalah pohon-pohon yang melesat cepat. Di gerbong 2, seorang kakek menggenggam erat tas kainnya sambil membaca doa. Seorang ibu menangis, memeluk anaknya sembari berbisik panik. Tenang nak, tenang.
Kita nggak apa-apa, tapi suaranya gemetar. Kereta melaju kencang, menuruni jalur yang curam, jauh melebihi batas normal. Para penumpang mulai berteriak. Ada yang mencoba berpegangan, ada yang terdorong dan terjatuh. Benda-benda kecil mulai berhamburan. Tas, botol minum, bahkan koper meloncat dari rak atas. Di pos pengawas bawah lembah Anai, petugas bernama Darman mendadak berdiri dari kursinya saat melihat kereta muncul terlalu cepat dari tikungan. Astaga, dia nggak ngerem! Dia nggak ngerem! Teriaknya panik ke radio komunikasi. Tapi tidak ada jawaban dari kabin masinis. Saat itulah suara logam melengking, terdengar ban kereta mulai kehilangan kendali. Beberapa roda mengangkat dari rel, dan di kejauhan, menjelang tikungan mematikan berikutnya, bencana tak bisa lagi dielakkan. Kereta melesat bagai peluru besi, mendekati tikungan tajam yang dikenal warga sekitar sebagai belokan Malin Kundang. Sebuah titik rawan di antara tebing curam dan jurang berkabut. Para penumpang mulai menjerit, sebagian berdoa keras. Sementara lainnya hanya bisa terpaku tak bergerak, wajah membeku oleh rasa takut. Pak Zaini menggenggam kendali sekuat tenaga. Matanya menatap ke depan, penuh tekad dan ketegangan. Ia tahu hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan semua orang sekarang. Riko, kunci rem manual terakhir, serunya. Riko berusaha memutar tuas kecil di lantai kabin, tapi tangan gemetar dan sistem mekanik yang karatan membuatnya tersendat. Sementara itu, di gerbong belakang, Adnan si bocah kecil menutup telinganya. Suara jeritan, tabrakan benda, dan gesekan roda membuat dunia di sekitarnya menjadi mimpi buruk yang nyata. Seorang pria berusaha melindungi anak-anak sekolah dengan tubuhnya. Namun getaran yang begitu hebat membuat mereka terlempar ke dinding gerbong. Kereta mulai oleng. Di luar, burung-burung terbang berhamburan dari pepohonan. Tanah bergetar seiring gerbong yang kini meluncur tak terkendali. Darman, petugas pengawas di bawah bukit, melihat dengan mata kepala sendiri gerbong depan mulai tergelincir keluar rel. Ia menutup mulut, menahan teriakan. Ya Allah, lirihnya, sebelum terdengar suara pertama. Beragege, haha. Gerbong satu terangkat dan berputar, diikuti suara derak logam yang pecah, disusul dentuman demi dentuman. Satu persatu, gerbong mengikuti nasib yang sama berguling, remuk, terjun ke lereng curam. Dan seketika, keheningan menggantikan raungan. Padang, panjang, gemetar. Asap putih mengepul dari sela-sela reruntuhan gerbong. Aroma besi terbakar dan kayu hangus memenuhi udara. Suasana di lereng itu mendadak berubah menjadi neraka terbuka. Jeritan kesakitan, tangisan panik, dan rintihan tertahan menyatu dalam satu simfoni tragedi. Riko tersadar lebih dulu. Tubuhnya terjepit di antara bangkai kabin yang terbalik. Darah menetes dari dahinya. Ia menoleh ke arah Pak Zaini yang tergeletak tak bergerak. Tubuhnya terbentur kemudi, mata terpejam dengan wajah penuh luka. Pak Zaini, bangun Pak. Riko berbisik, tapi tak ada jawaban. Di tengah puing-puing, Adnan merangkak keluar dari tumpukan koper. Tangannya gemetar, lututnya berdarah. Ia mencari-cari sosok ibunya, memanggil dengan suara lirih, "Bu, Ibu, di mana Bu?" Tak ada jawaban, hanya serpihan kaca dan logam berserakan di sekitarnya. Beberapa penumpang yang selamat mulai berteriak meminta pertolongan. Seorang pemuda dengan kaki terjepit berusaha meraih telepon genggamnya yang tergeletak tak jauh. Tapi baterainya mati. Sementara itu, di puncak bukit, warga sekitar mulai berdatangan setelah mendengar dentuman keras. Mereka menyusuri jalur sempit dan curam dengan cemas. Darman, yang sejak awal memantau dari pos,
segera mengabari pusat melalui radio. Kecelakaan besar, Lembah Anai. Kami butuh tim evakuasi sekarang. Di balik kabut yang perlahan turun, siluet gerbong terguling tampak jelas. Darurat telah tiba, namun malam masih panjang. Dan jumlah korban belum bisa dihitung. Langit sore di atas Lembah Anai berubah kelam, seolah turut berduka atas tragedi yang baru saja terjadi. Suara tangisan dan erangan perlahan mereda, tergantikan oleh keheningan yang menyesakan. Kabut turun lebih tebal, menyelimuti bangkai gerbong yang bergelimpangan seperti mainan rusak. Warga desa terdekat mulai berdatangan, membawa senter, tali, dan alat seadanya. Beberapa di antara mereka menuruni lereng curam dengan hati-hati, mencari suara rintihan yang masih terdengar samar. "Ada yang hidup di sini," teriak seorang pemuda setelah melihat tangan kecil menjulur dari sela gerbong. Adnan, dengan wajah penuh debu dan luka, ditemukan meringkuk di bawah kursi yang terbalik. Seorang ibu desa langsung menggendongnya, sementara Adnan terus bergumam, "Ibu, tolong cari ibu saya." Kata-kata itu membuat sang ibu menahan air mata, tak sanggup menjawab. Tim penyelamat dari kota mulai berdatangan dengan ambulans, tandu, dan alat berat. Tapi akses ke lokasi begitu sulit, jalur sempit, curam, dan dipenuhi puing. Satu persatu korban diangkat dari reruntuhan, sebagian selamat, sebagian sudah tak bernyawa. Mayat Pak Zaini ditemukan masih dalam posisi duduk. Tangannya menggenggam tuas kendali yang patah. Di wajahnya ada ketenangan yang ganjil, seolah ia sudah tahu ini adalah akhir dari pengabdiannya. Media mulai berdatangan, kamera dan mikrofon mengarah ke lokasi. Namun, tak ada satupun yang bisa benar-benar menggambarkan rasa kehilangan yang menggantung di udara lembah itu. Lembah Anai kini tak hanya sunyinya menyimpan luka yang tak akan mudah dilupakan. Malam akhirnya menyelimuti Lembah Anai, tapi sinar lampu dari mobil penyelamat, ambulans, dan tenda darurat menerangi area bencana dengan cahaya muram. Anggota tim SAR terus bekerja di tengah kabut dan dingin yang menggigit. Daftar korban mulai dikumpulkan. Satu persatu nama dicatat, beberapa dengan status luka berat, sebagian hilang, dan sisanya meninggal dunia. Di pos medis darurat, Adnan duduk diam di bawah selimut, ditemani seorang relawan. Matanya menatap kosong, tak bicara sejak sore. Saat seorang perawat menyebutkan daftar nama korban meninggal, Adnan hanya bisa memalingkan wajah. Ia belum siap mendengar nama ibunya disebut. Di meja lain, Riko terbaring dengan luka di kaki dan perban di kepala. Saat petugas datang mencocokkan data masinis yang ditemukan tewas di kabin, Riko hanya mengangguk pelan. Ia berkata lirih, "Pak Zaini meninggal sebagai pahlawan. Dia tetap di kursi sampai akhir." Sementara itu, Darman sibuk mencocokkan manifest penumpang dengan jenazah yang ditemukan. Ada beberapa jasad yang sulit dikenali. Seorang ibu tua mendekap foto anak gadisnya yang belum ditemukan. Tangis tertahan membuat suasana makin pilu. Petugas relawan menyampaikan berita duka dengan nada hati-hati. Tapi tetap saja, setiap nama yang diumumkan adalah pedang yang menusuk hati keluarga. Media nasional mulai menyiarkan tragedi ini sebagai kecelakaan kereta terburuk di Sumatera Barat. Sorotan kamera mengabadikan tangis dan pelukan perpisahan. Namun di balik semua itu, satu hal masih menggantung: apa penyebab pasti tragedi ini dan siapa yang harus bertanggung jawab. Pagi menyapa padang panjang dengan udara dingin yang menggigit, namun suasana kota tak seperti biasanya. Duka masih menggantung di udara. Bendera setengah tiang dikibarkan di berbagai kantor dan sekolah. Media nasional dan lokal mulai menggali lebih dalam. Bagaimana kereta bisa kehilangan kendali di jalur yang sudah dikenal rawan? Penyelidikan resmi dibuka.
Tim dari Kementerian Perhubungan, kepolisian, dan teknisi independen diturunkan ke lokasi. Di ruang kontrol stasiun Simpang Haru, rekaman komunikasi kereta diperiksa. Saat dicek ulang, diketahui bahwa sistem pengereman kereta sempat dilaporkan bermasalah 2 hari sebelum keberangkatan. Namun laporan itu tidak ditindaklanjuti secara menyeluruh. Teknisi yang bertugas mengakui bahwa perbaikan hanya dilakukan secara darurat karena keterbatasan suku cadang. Kami hanya mengganti katup oli, tapi tidak sempat uji coba penuh, ucapnya dalam penyelidikan internal. Di sisi lain, staf pengawas jadwal keberangkatan ternyata tidak mengetahui adanya laporan kerusakan itu karena dokumen manual yang tidak diteruskan secara digital. Kesalahan demi kesalahan terkuak membentuk rangkaian kelalaian yang saling bertaut. Bukan satu orang, tapi sistem yang cacat. Di balik semua itu, Riko menyimpan rasa bersalah yang dalam. Ia tahu, pagi itu, ia bisa saja menolak untuk berangkat. Tapi ia percaya, seperti yang diajarkan Pak Zaini, kereta harus jalan. Dan kini, ia dihantui oleh suara-suara jeritan yang masih menggema di kepalanya. Sementara itu, Adnan tetap diam. Ia belum bertanya lagi tentang ibunya. Hari-hari berlalu, namun suara-suara dari tragedi itu tak juga menghilang. Bagi mereka yang selamat, luka yang tersisa bukan hanya di tubuh, tapi di jiwa. Jeritan, dentuman logam, dan tatapan orang-orang terakhir yang mereka lihat masih menghantui malam-malam mereka. Adnan kini tinggal sementara di rumah relawan. Ia masih belum bisa menerima kenyataan. Setiap pagi, ia duduk di teras, memeluk tas sekolahnya, dan menatap langit, seolah menunggu ibunya datang menjemput. Para relawan mencoba menghibur, tapi tak ada kata-kata yang cukup untuk menghapus kehilangan. Riko, dengan kaki yang masih diperban, datang mengunjungi Adnan. Ia terdorong oleh rasa tanggung jawab. "Namamu Adnan ya?" katanya sambil duduk di samping anak itu. Adnan hanya mengangguk. Matanya tetap kosong. Riko menyerahkan sebuah buku catatan kecil yang diselamatkan dari reruntuhan. "Ini, ibumu sempat menjatuhkannya di gerbong. Kami temukan di bawah kursi." Adnan menerima buku itu perlahan. Di dalamnya tertulis harapan-harapan ibunya untuk masa depan Adnan. Tulisan tangan lembut, penuh kasih, tentang sekolah, tentang mimpinya menjadi dokter, dan tentang betapa ibunya mencintainya. Air mata akhirnya jatuh dari mata Adnan. Untuk pertama kalinya sejak tragedi. Hari ke-7 setelah kecelakaan, langit padang panjang mendung, seolah enggan memberi sinar. Di lapangan terbuka dekat stasiun, diadakan doa bersama dan tabur bunga untuk para korban. 100 lebih nama dibacakan satu persatu, dan setiap nama disambut tangis dari keluarga yang hadir. Adnan berdiri di barisan depan, memegang foto ibunya. Wajahnya yang dulu murung, kini tampak lebih tenang. Di sampingnya, Riko memegangi bahunya dengan erat. Tak ada kata yang diucapkan, tapi kehadiran itu cukup memberi kekuatan. Pemerintah setempat mengumumkan rencana pembangunan monumen peringatan di dekat tikungan lembah Anais sebagai tanda bahwa tempat itu pernah menjadi saksi bisu dari kehilangan yang besar. Agar kita tidak lupa, ucap wali kota dalam pidatonya, dan agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Di balik layar, hasil investigasi akhir disampaikan. Kecelakaan disebabkan kombinasi antara kelalaian teknis, komunikasi yang buruk, dan kegagalan manajemen perawatan. Direktur Utama PT Kereta Sumbar Raya dicopot dari jabatannya. Beberapa teknisi dan pengawas diperiksa lebih lanjut. Protokol keamanan baru diberlakukan secara ketat. Namun bagi keluarga korban, tak ada jabatan yang bisa menggantikan orang yang mereka cintai. Derai air mata tetap mengalir. Bukan untuk menuntut,
tapi untuk mengingat bahwa setiap nyawa adalah harapan. Dan setiap tragedi harusnya menjadi pelajaran. Riko menatap langit, menutup mata. Dalam hatinya ia berjanji, jika ia kembali ke dunia kereta api, ia akan pastikan tidak ada lagi anak yang kehilangan ibunya di atas rel. Beberapa bulan setelah tragedi, jalur kereta simpang Haru Padang Panjang kembali dibuka. Namun suasananya tak pernah sama. Para penumpang kini lebih hening, lebih waspada, dan setiap suara roda kereta seolah membawa gema dari masa lalu. Riko, yang sempat dirawat selama berminggu-minggu, akhirnya kembali berdinas. Namun kini ia tak lagi menjadi asisten masinis. Ia dipindahkan ke bagian pelatihan keselamatan, sebuah posisi yang ia minta sendiri. Saya ingin memastikan semua orang tahu, satu kesalahan kecil bisa merenggut puluhan nyawa, ujarnya saat pelatihan pertama dimulai. Di hadapannya, para teknisi baru dan calon masinis mendengarkan dengan saksama. Di dinding ruang pelatihan terpajang foto Pak Zaini, masinis yang meninggal dalam tugas. Riko selalu memulai pelatihan dengan satu kalimat, "Kita bukan hanya mengantar penumpang, kita menjaga hidup mereka." Sementara itu, Adnan diasuh oleh seorang relawan yang memutuskan untuk mengangkatnya sebagai anak. Ia mulai sekolah kembali, membawa serta buku catatan ibunya kemanapun ia pergi. Ibu selalu bilang, "Jangan pernah menyerah pada hidup," kata Adnan saat ditanya oleh seorang wartawan kecil dari koran sekolah. Monumen peringatan tragedi Lembah Anai kini berdiri megah di tikungan maut itu. Ukiran nama-nama korban terpahat di batu, dan setiap harinya bunga-bunga segar diletakkan oleh peziarah, bukan hanya keluarga, tapi juga orang-orang yang ingin belajar dari masa lalu. Dan di sana, di tepi rel yang sunyi, Riko dan Adnan berdiri diam. Mereka tidak berkata apa-apa, tapi di hati masing-masing satu janji telah dibuat. Tragedi ini tidak akan sia-sia. Tahun berganti, namun kenangan tentang tragedi kereta Padang Panjang tetap hidup dalam ingatan banyak orang. Tidak sebagai luka yang terus menganga, tapi sebagai pelajaran yang tak boleh diabaikan. Jalur itu kini dikenal sebagai rel kenangan, dan setiap kereta yang melintas akan membunyikan klakson panjang di tikungan Lembah Anis sebagai tanda penghormatan. Riko kini menjadi Kepala Divisi Keselamatan Nasional Perkeretaapian. Ia menginisiasi sistem baru, laporan digital kerusakan wajib, inspeksi berkala ketat, serta pelatihan darurat untuk seluruh kru. Ia membawa kisah Padang Panjang ke dalam setiap materi pelatihan, agar tak ada yang lupa betapa rapuhnya hidup saat sistem lalai. Adnan tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan penuh semangat. Ia berhasil masuk sekolah kedokteran, seperti yang dulu diimpikan ibunya. Setiap kali ia melintasi rel, ia akan menunduk hormat. "Aku akan bantu hidup orang lain," ucapnya pelan. "Seperti ibu dulu menjaga hidupku." Monumen Lembah Anai kini menjadi tempat ziarah dan perenungan. Di sana, banyak orang membaca nama-nama yang terukir di batu dan merenungi betapa berharganya waktu dan keselamatan. Dan ketika matahari terbit di ujung rel, sinarnya menyentuh puing-puing yang tersisa, menerangi batu peringatan dengan cahaya hangat. Tragedi boleh terjadi, tapi dari reruntuhan itulah bangkit kesadaran dan harapan. Karena di balik setiap luka, selalu ada cahaya yang menunggu untuk menyembuhkan.